Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya kelas 7 yang sekarang sedang ada di rumah. Untuk hari ini kita lanjut lagi pada mata pelajaran IPS ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dulu bagaimana kabar semua anak-anak semua yang di kelas 7 ya. Jadi sampai saat ini pun kita belum melaksanakan yang namanya tatap muka. Jadi dengan kondisi sekarang ini, semoga kita semua, keluarga kita yang ada di rumah itu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita mulai dulu. Kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mungkin kalian semua sudah siap ya dengan materi hari ini. Jadi sudah sudah 2 kali untuk bab 2 ya. Jadi hari ini kita lanjut lagi untuk bab 2. Jadi materinya tidak tidak jauh berbeda dengan materi bab 1. Nanti mungkin ada beberapa saja yang berbeda. Jadi kita sama halnya kita mengulang lagi materi yang ada di bab 1 ya. Oke, silahkan saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk presensinya kalian isi sebelum kalian nanti menunda. Dan kalau menunda terus lupa, nah itu nanti dikhawatirkan kalian tidak akan tidak absen karena lupa. Segera saja absen, saya ingatkan lagi segera absen ya. Oke, untuk hari ini mata pelajarannya adalah IPS. Harinya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Jadi hari ini adalah bab 2, sama seperti minggu lalu kita lanjutkan materi yang minggu lalu. Jadi bab 2 dengan judul materinya adalah faktor-faktor interaksi sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, mungkin kalian di rumah bertanya-tanya, kira-kira apa tuh itu faktor-faktor interaksi sosial? Ya, untuk minggu yang lalu kan kita sudah bahas pengertian-pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi itu adalah hubungan timbal balik ya antara satu orang atau lebih. Jadi yang dinamakan interaksi itu adalah hubungan dua individu atau dua kelompok ya. Kalau di sini di bab 2 itu faktor-faktor, berarti keadaan yang mempengaruhi ya. Maksudnya gimana? Jadi lancar atau tidaknya dari sebuah interaksi itu kan dipengaruhi oleh beberapa penyebab. Nah, dari penyebab atau faktor inilah yang dinamakan faktor-faktor. Itu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi gini. Jadi faktor pendorong interaksi sosial. Jadi yang mendorong, yang membuat interaksi itu bisa lancar atau terhambat itu kan ada faktornya ya. Ini. Terus proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat bersumber dari beberapa faktor. Jadi penghambat atau pendorong interaksi sosial itu ada beberapa, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya ya. Jadi tidak hanya satu faktor saja, nanti ada beberapa dan akan kita bahas pada slide selanjutnya. Terus yang kedua ini ya,
interaksi sosial dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik langsung maupun tidak langsung ya. Jadi apa namanya, macam-macam faktornya nanti itu dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau secara langsung berarti kan dampaknya itu bisa kita apa namanya, rasakan secara langsung seperti itu. Terus faktor-faktor ini bisa berwujud keinginan ya, atau kekaguman, dan juga perilaku meniru atau istilah mengikuti orang lain. Jadi faktornya bisa seperti itu. Terus selanjutnya ini yang pertama dulu ya. Faktor yang pertama dari interaksi sosial, yang pertama itu adalah imitasi. Nah, jadi yang dimaksud dari imitasi di sini itu adalah tindakan meniru orang lain. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah jika kalian apa namanya, punya tokoh idola. Nah, tokoh idola itu kalian sukanya itu dari mana? Ingin meniru kebiasaannya itu dari mana? Entah dari apa namanya, penampilan, gaya rambut. Nah, biasanya kan seperti itu. Kalau mungkin yang laki-laki itu biasanya model rambutnya ya. Nah, jadi imitasi itu kan tindakan meniru orang lain atau tokoh apa namanya, tokoh yang di dambakannya. Mungkin kalau yang laki-laki bisa gaya rambut, terus apa namanya, cara berpakaian lah seperti itu adalah tindakan meniru orang lain, itu namanya imitasi. Nah, ini yang pertama, imitasi itu bisa dari gaya bicaranya ya, biasanya yang apa namanya, kalau di daerah kalian itu kan gaya bicaranya kan ada yang medok. Nah, itu kan khusus orang Jawa, medok ya. Terus kalau di kota-kota besar ya mungkin gaya bahasanya sudah berbeda dengan kita yang ada di apa namanya, khususnya di sini. Kalau di daerah kota besar biasanya kan ada gaya bahasanya ya, itu ada yang lo gue lah seperti itu. Kalau di Makassar juga atau di Papua itu kan sudah berbeda gaya bahasanya. Nah, menurut mereka itu gaya bahasanya sudah biasa. Nah, mungkin menurut kita sudah luar biasa. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu bisa saja dari pola pikirnya. Jadi pola pikir itu adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir orang-orang kan pasti berbeda ya. Mungkin cara berpikirnya ada yang apa namanya, lamban, mungkin ada yang cara berpikirnya cepat, ada yang cara berpikirnya simpel, tidak ingin ribet. Nah, itu pola pikir atau cara berpikir seseorang. Terus yang ketiga, adat dan kebiasaan. Nah, ini yang paling penting, ini biasanya diimitasi kalian saat ini. Ini mungkin saat ini kalau di tempat kalian, kalau seseorang itu memakai baju adat atau apa ya, baju adat itu kan sudah dianggap apa namanya, kuno, ya kan? Biasanya kalau yang laki-laki itu pakai apa namanya, yang ditaruh di kepala itu apa namanya, ya pokoknya yang di Jawa itu biasanya ya, blangkon ya. Blangkon itu kan sudah, kalau kita melihat sekarang kan sudah jarang ya kan, sudah jarang sekali. Bahkan kalau kita melihat orang itu seperti aneh. Nah, padahal itu kan adat kita, adat kebiasaan kita dulu seperti itu. Kalau mungkin yang perempuan kan juga berbeda. Dan bahkan saat ini anak-anak zaman sekarang ya, mungkin anak milenial itu kan cara berpakainya sudah
berbeda seperti dulu. Kalau sekarang kebiasaan berpakainya atau cara berpakainya sudah mengikuti orang barat ya. Mungkin yang perempuan, mohon maaf, apa namanya, celananya itu pensil atau yang ketat itu ya. Nah, padahal kan itu sebenarnya bukan budaya kita. Kalau budaya kita kan bukan seperti itu ya. Terus yang keempat itu kegiatan imitasi itu bisa saja meliputi dari tingkah lakunya ya, kebiasaannya ya. Mungkin tingkah lakunya ketika melihat pemain idolanya apa namanya, mungkin bernyanyi di depan umum lah, itu mungkin akan meniru tingkah lakunya. Jadi seperti itu ya. Itu imitasi. Tadi apa imitasi? Jadi imitasi tadi adalah tindakan meniru atau menjiplak lah, bisa dikatakan menjiplak, tindakan meniru orang lain lah. Biasanya kan kalau imitasi lah itu barang imitasi ya. Yang digunakan barang imitasi itu adalah kegiatan meniru, tapi tidak bisa seperti aslinya ya, bukan dirinya sendiri. Nah itu ya. Terus selanjutnya ada sugesti. Nah ini sugesti, mungkin sugesti ini tidak asing lagi kan di telinga kalian ya. Jadi kegiatan sugesti ini adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Jadi mempengaruhi. Nah, mungkin kalau kalian pahamnya ya. Mungkin kalau kalian pahamnya, kalau sugesti itu kan kayak apa namanya, dihipnotis ya. Padahal seperti hipnotis itu adalah memberikan sugesti atau memberikan pemahaman pada pikiran, mempengaruhi supaya orang lain itu mengikuti kita, mengikuti keinginan kita. Nah itu dengan cara apa? Salah satunya dengan apa namanya, mempengaruhi. Itu namanya sebenarnya sugesti. Contoh, ada teman kalian yang tidak suka jalan-jalan, seumpamanya kan seperti itu. Nah, kalian memberikan sugesti atau mempengaruhi teman kalian supaya ingin jalan-jalan, misalnya seperti itu. Ayo nanti jalan-jalan ke sana, nanti pasti ada banyak apa namanya, banyak orangnya, rame lah, dan sebagainya. Itu sebenarnya sugesti atau mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, untuk pihak pemberi sugesti itu biasanya adalah orang yang berwibawa dan dihormati. Jadi bukan orang biasa. Jadi yang sugesti itu biasanya orangnya itu dihormati atau berwibawa. Semisal pejabat publik, atau bisa juga psikolog, bisa juga dokter. Nah, semisal ketika dokter itu mengetahui penyakit seseorang, padahal penyakitnya itu hanya biasa-biasa saja, tapi ketika yang berbicara itu dokter, itu kan terasa beda ya. Jadi cenderung kita itu berpikirnya itu apa namanya, mengikuti begitu saja ya kan, dokter seperti itu hanya contoh saja. Terus untuk pihak penerima ya, maksudnya apa, penerima sugesti yang atau yang dipengaruhi itu biasanya sedang berada dalam keadaan galau mungkin, atau kalut, emosi yang tidak stabil. Jadi biasanya emosinya tidak stabil, kayak stres seperti itu ya. Itu sangat mudah sekali dipengaruhi. Jadi kalau ada teman kalian yang stres, yang istilahnya banyak pikiran, itu kalau kalian mendekat itu mudah. Maksudnya mudah gimana? Bisa memberikan motivasi dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah untuk memberikan sugesti itu tadi atau mempengaruhi orang lain. Itu ya. Terus selanjutnya ada identifikasi. Nah, jadi kalau identifikasi ini adalah
keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain. Nah, kalau imitasi tadi kan meniru, meniru kan mungkin perbedaannya masih ada, tapi kalau yang identifikasi ini adalah keinginan seorang untuk sama persis dengan orang, ya. Mungkin cara berpakaiannya si A, saya ingin menirukan gaya persama persis seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, maksudnya sama persis ya kalau identifikasi itu. Jadi meniru kebiasaan orang lain lah. Untuk kegiatan identifikasi di sini itu bisa dengan cara disengaja orang itu atau tanpa sengaja, ya. Mungkin contoh dari kegiatan identifikasi yang disengaja, contohnya mungkin ada contoh seorang anak laki-laki, ya, misal seperti itu. Ada anak laki-laki yang ingin menirukan kebiasaan dari tokoh seumpama sepak bola Ronaldo, misal seperti itu, ya. Jadi dari cara berpakaiannya, gaya rambutnya, terus cara bicaranya, mungkin ya, cara bicaranya itu ingin sama persis, ya, ingin sama persis, dan itu disengaja dengan dia ingin seperti tokohnya itu tadi, ya, ada keinginan. Terus yang kedua ini ada yang tanpa disengaja, ya, tanpa disengaja. Misal sama seperti tadi, saya ingin menirukan kebiasaan dari pemain sepak bola Ronaldo misalnya. Saya ingin, di dalam hati itu ingin sekali. Terus tanpa sengaja kita terkadang penampilannya itu sama persis atau sama, padahal kita hanya di dalam hati hanya ingin, tapi secara tidak langsung kita sudah mengikuti mungkin semua kebiasaannya. Nah, seperti itu, ya. Itu dari identifikasi. Terus selanjutnya itu ada simpati, ya. Simpati ini bukan nomor itu, ya, nomor telepon operator. Jadi simpati di sini pengertiannya itu adalah situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain, ya. Simpati, misal simpati ini bisa terjadi pada dua hal. Yang pertama itu simpati yang bersifat gembira, ya, yang bahagia, ya. Itu contohnya ucapan selamat memenangkan perlombaan. Jadi kita punya teman, jadi teman kita itu memenangkan perlombaan, ya, mungkin perlombaan olimpiade lah, kita mengucapkan selamat, simpati. Jadi kita mengucapkan selamat kepada teman kita, kan gitu, keadaan senang atau gembira lah, itu, ya. Terus yang kedua itu ada simpati yang bersifat sedih. Lah, kebanyakan kalau simpati itu lebih cenderung ke sedih, ya, biasanya, ya, kalau di sekitar kita. Kalau sedih itu contohnya saat seseorang tertimpa musibah, ya. Mungkin saudara kita sedang tertimpa musibah. Nah, kita mengucapkan biasanya seperti yang sabar, ya. Biasanya kan kita memberikan kata-kata yang bisa menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah, itu, ya. Biasa kalau ada tetangga kita yang sedang tertimpa musibah, kita mengucapkan bela sungkawa, atau mungkin ada tetangganya yang meninggal, turut berduka cita. Itu namanya simpati atau situasi ketertarikan untuk mengucapkan itu tadi, ya, kesedihan, ya,
turut berduka lah, seperti itu. Itu namanya simpati. Terus yang selanjutnya itu ada empati. Ya. Tadi simpati, sekarang empati. Kalau empati di sini itu lebih dari simpati. Jadi kalau empati di sini adalah keadaan seseorang yang mendalam terhadap orang lain, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi kalau empati di sini tidak hanya sekedar kata-kata saja. Jadi ada tindakan, ya. Contohnya kalau tahun berapa itu? Tahun 2014 kemarin itu kan ada musibah ya di kita, di apa namanya, gunung meletus itu. Jadi kan ada sebagian apa namanya wilayah Kediri kan tertimpa apa musibah itu ya. Nah, mungkin ada dari orang dari daerah lain yang empati itu tidak hanya mengeluarkan kata-kata saja, dalam artian tindakan juga, misalnya dengan sumbangan atau bantuan, ya. Kalau mungkin tahu ya perbedaannya antara simpati dan empati. Mungkin kalau simpati itu hanya sekedar kata-kata saja untuk menenangkan orang lain. Mungkin teman kita, ini yang simpati ya. Mungkin kalau ada teman kita yang kehilangan uang, wes sabar, mungkin belum rezekinya, itu yang namanya simpati. Tapi kalau empati itu lebih dari itu. Jadi bisa dengan kata-kata, yang sabar ya, mungkin belum rezekinya, ini saya ganti uangnya, saya kasih uangnya. Jadi ada tindakan di sini ya. Itu kalau empati. Jadi kalau simpati tadi hanya sekedar menenangkan atau kata-kata saja. Tapi kalau empati lebih ada tindakannya, ya, ada tindakan. Ya, ini contohnya dari empati. Ketika Anda merasa seolah-olah Anda mengalami bencana saat melihat tayangan televisi, ya, dan ingin membantu, jadi ada tindakannya. Mungkin membantunya bisa dengan sumbangan atau dengan yang lainnya, ya. Jadi empati seperti itu. Terus contohnya yang lain, melihat seseorang mengalami kecelakaan dan luka berat. Nah, kita berempati seolah-olah juga ikut merasakan sakit orang tersebut. Semisal ada tetangga kita sedang mengalami kecelakaan ya, mungkin kita juga ikut merasakan, maksudnya bukan merasakan sakit yang dalam, bukan, juga merasakan kesedihan yang sama dengan hal yang terjadi pada tetangganya itu. Jadi ikut merasakannya juga itu. Terus yang selanjutnya ini contohnya, ketika kita mendapati korban kecelakaan ataupun kebakaran, perasaan empati di sini adalah kita ikut merasakan keadaan tersebut dengan seolah-olah kita menempatkan diri menjadi korban tersebut. Jadi ikut merasakan penderitaannya atau apa namanya, musibahnya. Nah, itu dinamakan empati. Mungkin tahu ya perbedaannya ya. Nanti kalau tidak tahu ya bisa tanya, nanti bisa japri seperti itu ya. Itu dari tadi faktor-faktor interaksi sosial. Ini yang terakhir ada motivasi, ya, motivasi. Kalau motivasi di sini artinya atau pengertiannya adalah dorongan atau semangat yang diberikan kepada individu ke individu atau kelompok ke kelompok. Dan biasanya kalau motivasi itu kan kalau individu ke individu itu memberikan semangat, ya, dimotivasi supaya ingin apa namanya, belajar dengan giat. Mungkin bisa saja guru dengan siswa. Jadi kalau mungkin ada siswanya yang sedang apa namanya sedih seperti itu ya, mungkin seorang guru bisa menghiburnya, memotivasinya supaya bangkit lagi, ya, itu namanya dorongan atau semangat.
bisa individu ke kelompok ya. Jadi kayak Mario Teguh dulu ya. Jadi dari individu ke kelompok, biasanya orang banyak. Nah, itu bisa seperti itu. Terus agar supaya orang yang diberikan motivasi menurut pada orang yang memberikan motivasi untuk melakukan apa yang dimotivasikan. Maksudnya apa? Maksudnya kita memberikan motivasi supaya orang tersebut bisa kembali normal atau semangat lagi. Ya, mungkin sedang galau, bisa saja kita berikan motivasi supaya bangkit lagi, tidak terpuruk, maksudnya seperti itu. Ya, ini contohnya seorang ayah yang memberikan motivasi kepada anaknya supaya rajin belajar agar nantinya menjadi juara kelas. Semisal kalian di rumah mungkin sedang malas-malasan belajar ya, nah tiba-tiba ayah kalian memberikan motivasi, ayo yang rajin belajar ya nak, supaya nanti pintar, menjadi kebanggaan kedua orang tua dan lain sebagainya. Itu ya, itu contoh dari motivasi atau memberikan semangat atau dorongan. Nah, itu ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa presensinya selalu diisi, jangan menunda-nunda. Nanti kalau menunda-nunda, kalau sudah saya tidak saya rekap lagi ya, nanti kalau sudah lama-lama, jadi segera saja, jangan menunggu lama-lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Cah. Semoga kalian di rumah diberikan kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatannya juga. Selalu berdoa supaya keluarga kita juga diberikan kesehatan ya. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.